Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Surya Putri Wijaya dengan NIM G0023016 dari kelompok SGD 2315 atau B5. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi pada untuk laporan praktikum anatomi blok 2.1. Yang pertama adalah mekanisme ereksi dan ejakulasi. Yang pertama ada ereksi. Ereksi itu parasimpatis. Nah, ereksi itu terjadi akibat stimulus sensual melalui penglihatan suara, bau, dan stimulasi psikis diperkuat dengan rabaan langsung pada kulit tubuh dan area genital. Terus dirangsang aferen kuat oleh nervus dorsalis menis. Terus ada SSP impuls aferen berjalan ke bawah MS menuju sistem parasimpatik sakral S2 sampai S4 dalam serabut preganglionik parasimpatik. Lalu serabut tersebut bersinaps dengan neuron ganglionik. Serabut preganglionik parasimpatik tersebut bergabung dengan plexus hipogastrik inferior. Impuls postganglionik berjalan bersama arteri pudenda interna masuk ke jaringan erektil pada radix penis. Itu vasodilatasi arteri. Terus peningkatan aliran darah dalam jumlah besar ke jaringan erektil corpora cavernosa dan corpora spongiosa membesar karena terdapat pengisian darah. Hal ini menyebabkan penekanan aliran darah balik vena pada fascia yang melingkupi, dan aliran darahnya keluar dihambat, dan tekanan dalam penis tetap dipertahankan tinggi. Penis memanjang dan diameter membesar. Kondisi ini disebut kondisi ereksi. Yang kedua adalah fase ejakulasi. Ejakulasi sendiri itu simpatis. Dia mempunyai dua fase emisi dan ejakulasi. Pada fase emisi, klimaks impuls aferen ke SSP, itu impuls aferen berjalan ke bawah MS menuju sistem simpatik segmen lumbalis 1 sampai 3 di dalam serabut preganglionik simpatik. Lalu serabut tersebut bersinaps dengan neuron postganglionik pada ganglia L1 sampai L3, dan serabut lainnya bersinaps dengan ganglia truncus sympathicus bagian lumbal bawah atau pelvis. Serabut postganglionik akan menuju ductus epididymis, ductus deferens, vesikulasi seminalis, dan prostat melalui plexus hypogastricus inferior. Rangsangan aferen akan menuju otot polos pada ductus epididymis, ductus deferens, vesikula seminalis, dan prostat CC. Mereka akan kontraksi sehingga sekret sumber akan dialirkan ke uretra pars prostatica. Selanjutnya, impuls simpatis membuat sphincter uretra interna yang ada di kantung kemih tertutup. Hal ini karena agar cairan semen tidak refluks masuk ke kandung kemih, tapi masuk ke uretra. Yang kedua ada fase ejakulasi. Pada fase ini pengeluaran semen keluar tubuh. Diawali dengan pengisian uretra oleh semen, cairan bercampur dengan sekret glandula bulbo-uretra memicu impuls pada musculus bulbo-cavernosus dan musculus ischiadica vernosus berkontraksi sehingga menekan uretra. Hal ini menyebabkan cairan semen dikeluarkan keluar tubuh melalui orificium uretra. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Kelenjar-kelenjar yang bekerja pada proses ereksi dan ejakulasi, yang pertama ada vesikula seminalis. Jadi merupakan dua buah organ berlobus yang terletak pada permukaan posterior vesika urinaria. Di sisi medial vesika seminalis ada ductus deferens. Vaskulisasi dari si vesika seminalis ada arterinya. Arterinya itu arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Venanya bermuara ke vena iliaca interna. Diinflasi berasal dari plexus prostaticus, cabang plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Limfonya itu menuju renal iliaca interni yang berfungsi
Untuk menghasilkan sekret yang ditambahkan cairan semen, sekretnya tuh mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Dinding vesica seminalis berkontraksi selama ejakulasi dan mendorong isinya keluar melewati ductus ejaculatorius dan sperma keluar ke uretra. Yang kedua ada glandula prostata atau glandula prostatica, maaf. Terus terletak antara kolum vesicae dan diafragma urogenital, difiksasi oleh ligamen puboprostaticum, bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Ada 5 lobus: anterior, medius, posterior, lateral, dextra, et sinistra. Ada 4 zona: transisional, periuretral, sentral, periferal, dan periferal. Vaskulalisasi dari glandula prostata. Yang pertama ada arteri. Cabang-cabang dari arteri vesicalis inferior dan arteri rectalis media. Venanya itu membentuk plexus venosus prostaticus, menampung darah dari vena dorsalis penis profunda bermuara ke vena iliaca interna. Inervasinya itu ada plexus hypogastricus inferior, saraf simpatik merangsang otot polos prostat saat ejakulasi. Limfanya itu NL iliaca interni, mempunyai fungsi untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret prostata bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Yang ketiga ada glandula bulbouretralis, terletak di dalam diafragma urogenital di bawah musculus sphincter uretra externum. Salurannya bermuara pada uretra pars spongosa, homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita, berfungsi untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, cairan mukus untuk pelumas selama berhubungan seksual. Selanjutnya adalah mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Mekanisme fertilisasi. Yang pertama, 5-10 setelah sperma masuk ke vagina setelah ejakulasi, sperma yang bertahan akan bergerak melewati vagina ke uterus, kemudian masuk ke salah satu tuba falopi dan bergerak ke arah ampula falopi. Perjalanan sperma dibantu oleh kontraksi uterus dan tuba falopi yang dirangsang oleh enzim prostaglandin pada semen pria dan oksitosin yang kelenjar pituitari posterior yang dilepaskan oleh wanita pada saat orgasme. Dari 0,5 miliar sperma yang dilepaskan ke vagina, hanya beberapa ribu yang berhasil mencapai ampula tuba falopi. Fertilisasi umumnya terjadi segera setelah ovum dan sperma mencapai ampula. Biasanya dibutuhkan sekitar 3-5 hari untuk ovum yang telah dibuahi untuk mencapai rongga uterus. Transportasi ini difasilitasi oleh arus cairan pada tuba falopi yang disekresikan oleh epitel, pergerakan silia, dan kontraksi lama pada tuba falopi yang mengarah ke uterus. Awalnya, isthmus tuba falopi masih berkontraksi sampai dengan 3 hari setelah ovulasi. Sekresi progesteron oleh corpus luteum menyebabkan otot polos sekitar isthmus berelaksasi dan membiarkan ovum yang telah dibuahi masuk ke uterus. Selanjutnya adalah proses sperma menembus si ovum. Jadi pas sperma pertama kali dikeluarkan saat ejakulasi, sperma ini nggak langsung aktif untuk membuah. Karena di saluran genital pria ini itu banyak faktor yang menginhibisi aktivitas sperma ini. Nah, apa sih faktor inhibitornya itu? Dia adalah kolesterol yang berasal dari ketika sperma ada di tubulus contractus seminiferus. Terus kolesterol ini kayak membuat lapisan membran yang menyelubungi akrosom. Kolesterol ini membuat membran akrosom jadi kuat dan menahan akrosom melepaskan enzimnya terlalu dini. Ketika udah masuk ke vagina dan bergerak ke tuba falopi, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan sperma akan kehilangan kolesterolnya itu. Membran sperma juga jadi makin permeable terhadap ion kalsium yang memberikan gerakan whiplash seperti cambuk. Buat si spermanya itu berenang lah, yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kalsium juga memudahkan akrosom melepaskan enzimnya. Jadi apa sih enzim yang terkandung di akrosom dan apa fungsinya? Ada hyaluronidase dan proteolitik enzim. Sebelum itu kita harus tahu kalau di sini ovum itu materi intinya dilapisi zona pellucida dan luarnya
dan di luarnya ada sel-sel granula yang membungkus disebut dengan korona radiata. Nah, hyaluronidase ini bekerja dengan cara mendepolimerisasi, memecah polimer jadi monomer. Polimer asam hyaluronat yang substansi interseluler sel granulanya itu atau korona radiata. Sedangkan enzim proteolitik mencerna protein elemen yang membentuk struktur si jaringan yang masih nempel ke ovum. Setelah sperma sampai ke zona pellucida, si akrosom ini akan larut dan melepas semua enzimnya, sehingga membuka jalan untuk materi inti sperma buat masuk dan bergabung sama materi ini ovum. Terus bertemulah 23 kromosom ibu dan 23 kromosom bapak membentuk 46 kromosom atau 23 pasang kromosom manusia komplit. Udah deh, segini aja proses fertilisasinya. Selanjutnya adalah cleavage. Pembelahan awal, zigot membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel, 8 sel, dan terus berlanjut hingga 16 sel. Durasi fase ini berlangsung cepat, biasanya dalam hitungan jam dan tidak meningkatkan ukuran keseluruhan embrio. Tipe pembelahan sel terjadi melalui mitosis, yaitu pembelahan inti sel dan pembagian materi genetik secara identik ke sel anak. Hasil akhir, fase cleavage berakhir dengan terbentuknya struktur bola padat yang terdiri dari 16 sampai 32 sel, disebut dengan morula. Setelah fase morula, perkembangan selanjutnya adalah fase blastula. Morula yang sudah terbentuk akan terus membelah dan membentuk sekitar 100 sel. Dengan jumlah sel yang banyak ini, mereka akan membentuk rongga-rongga di dalamnya yang disebut dengan blastula. Lanjut, implantasi. Ovum yang telah dibuahi biasanya akan tertahan di rongga uterus selama 1-3 hari sebelum implantasi ke endometrium. Maka dari itu, implantasi terjadi pada hari ke-5-7 setelah ovulasi. Implantasi merupakan hasil kerja dari sel trophoblast yang berkembang di permukaan blastokista. Sel-sel ini mengsekresikan enzim proteolitik yang mencerna atau mencairkan sel-sel di endometrium. Setelah terjadi implantasi sel trophoblast dan gabungan sel dari blastokista dan endometrium membelah dengan cepat membentuk plasenta dan berbagai membran kehamilan. Selanjutnya adalah alur perjalanan urin pada traktus urinarius. Yang pertama adalah perjalanan urin. Jadi urin kan dihasilin di ginjal. Nah, itu urutannya ada proses filtrasi di glomerulus, terus ada ke ATP, terus ke ansa Henle, terus ke TKD, terus ke tubulus collectivus, dan terus ke ductus papillaris. Ductus papillaris itu ada banyak. Beberapa ductus papillaris selanjutnya bakal bergabung menjadi calyx minor. Beberapa calyx minor bergabung menjadi calyx mayor. Beberapa calyx mayor bergabung menjadi pelvis renalis. Itu yang dilalui urin di ginjal. Abis itu udah sampai ke pelvis renalis, akhirnya si urin bakal disalurin ke ureter. Abis dari ureter, urin bakal ditampung di vesika urinaria. Nah, ureter ini memasuki vesika urinaria itu secara menyilang. Biar apa? Biar urinnya nggak balik lagi ke atas. Udah kan, si urin sekarang lagi ditampung di vesika urinaria. Urin setelah sampai ke vesika urinaria tuh gak bakal langsung dilanjutin dikeluarin ke uretra, tapi ya dia ditampung dulu. Pokoknya nunggu sampai si VU-nya itu tidak tuh penuh. Kalau udah penuh, nanti dia pengen mengeluarkan berkemih. Kalau dia udah pengen berkemih, dia urinnya diterusin ke uretra buat dikeluarin dari tubuh. Buat cewek sama cowok itu sama aja kurang lebihnya. Bedanya kalau uretra tuh di cowok tuh lebih panjang, terus ngelewatin beberapa bangunan kayak prostat, ovary gitu. Kalau di cewek uretranya tuh lebih pendek. Dah. Selanjutnya adalah mekanisme proses berkemih. Refleks berkemih. Miksi atau berkemih adalah proses pengosongan kandung kemih. Diatur oleh 2 mekanisme, refleks berkemih dan kontrol volunter. Refleks berkemih dimulai ketika reseptor regang di dalam dinding kandung kemih terangsang. Kandung kemih pada orang dewasa dapat menampung hingga 250 hingga 400 ml urin sebelum tegangan di dindingnya mulai cukup meningkat untuk mengaktifkan reseptor tegang.
regang. Semakin besar tegangan yang melebihi ukuran ini, semakin besar tingkat aktivitas reseptor. Serat-serat aferen dari reseptor regang membawa impuls ke korda spinalis dan akhirnya melalui antar neuron, merangsang saraf parasimpatis untuk kandung kemih dan menghambat neuron motorik ke sphincter externum. Simulasi saraf parasimpatis kandung kemih menyebabkan organ ini berkontraksi. Tidak ada mekanisme khusus yang dibutuhkan untuk membuka sphincter internum. Perubahan bentuk kandung kemih selama kontraks secara mekanis akan menarik terbuka sphincter internum. Secara bersamaan, sphincter externum melemas karena neuron-neuron motoriknya dihambat. Kini kedua sphincter terbuka dan urin terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih. Refleks berkemih ini yang seluruhnya adalah refleks spinal mengatur pengosongan kandung kemih pada bayi segera setelah kandung kemih terisi cukup untuk memicu refleks bayi manusia secara otomatis berkemih. Kontrol yang kedua ada kontrol volunter berkemih. Selain memicu refleks berkemih, pengisian kandung kemih juga menyadarkan yang bersangkutan terhadap keinginan untuk berkemih. Persepsi penuhnya kandung kemih muncul sebelum sphincter externum secara refleks melemas, memberi peringatan bahwa miksi akan segera terjadi. Akibatnya, kontrol volunter berkemih yang dipelajari selama toilet running dapat mengalahkan refleks berkemih sehingga pengosongan kandung kemih dapat berlangsung sesuai keinginan yang bersangkutan dan bukan ketika pengisian kandung kemih pertama kali mengaktifkan reseptor regang. Jika waktu refleks miksi yang dimulai tersebut kurang sesuai untuk berkemih, yang bersangkutan dapat dengan sengaja mencegah pengosongan kandung kemih dengan mengencangkan sphincter externum dan diafragma pelvis. Impuls eksitatorik volunter dari korteks cerebrum mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor regang ke neuron-neuron motorik yang terlibat, sehingga otot ini tetap berkontraksi dan tidak ada urin yang keluar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.